Selamat siang Kak, di sini kami dari kelompok Bank BRI. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak sebagai nasabah Bank BRI. Sebelum itu kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Desika Sofianti Damanik dan teman saya Ervina Nenggolan, Harmiati Hutauruk, Grace Damanik, dan Valerisa Stompul dan Clarisha Ginting. Nah, pertanyaan pertama akan ditanya oleh teman kami Harmiatri. Baik Kak, saya ingin menanyakan, mengapa Kakak menyimpan uang dan menabung uang di Bank BRI? Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Kakak juga mau perkenalan buat kalian semua. Perkenalkan, nama kakak Widya Nenggolan. Oke, kakak akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, alasan kakak memilih untuk menabung di Bank BRI dan kenapa gitu kan pakai Bank BRI, kenapa nggak pakai bank yang lainnya? Nah, alasannya itu yang pertama, dari segi jaringan yang luas. Nah, jadi Bank BRI ini memiliki jaringan yang luas di Indonesia, seperti ada di daerah perkotaan sampai pada pelosok desa. Jadi ini juga memudahkan kita sebagai nasabah di berbagai lokasi untuk mengakses layanan di perbankan gitu. Jadi layanan untuk semua kalangan. Kemudian adanya layanan untuk semua kalangan gitu kan. BRI juga dikenal dengan komitmennya dalam melayani segmen masyarakat yang luas, kemudian termasuk di kalangan yang menengah ke bawah, bahkan di usaha kecil yang menengah seperti di UKM gitu ya kan. Nah, kemudian tidak menjadi fokus utama bank-bank lain, berbeda dengan bank-bank lain. Itulah yang membedakan Bank BRI dengan bank yang lainnya. Kemudian adanya produk diversifikasi. Nah, jadi produk diversifikasi ini Bank BRI itu menawarkan berbagai produk dan layanan yang bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan berbagai jenis nasabah seperti kita ini. Nah, mulai dari tabungan yang biasa, kemudian simpanan yang berjangka panjang gitu kan, adanya kredit usaha sampai pada produk yang berinvestasi tinggi gitu. Dan juga karena adanya inovasi digital yang memadai gitu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi BRI juga terus mengembangkan layanan digitalnya itu untuk mempermudah transaksi nasabah. Jadi seperti aplikasi Brimo gitu kan, contohnya menyediakan berbagai layanan perbankan yang bisa diakses dari HP kita gitu. Kemudian juga dari segi kinerja keuangannya yang stabil. Jadi secara historis Bank BRI ini memiliki kinerja keuangan yang solid ya. Bisa juga dibilang stabil karena yang membuat menjadi salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia yaitu Bank BRI sendiri. Jadi fokus pada pengembangan masyarakat. BRI juga aktif dalam program memberdayakan masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti CSR gitu, Corporate Social Responsibility, yang nggak hanya berfokus pada profit, tapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian dari segi layanan pelanggan ya, jadi Bank BRI ini juga memiliki reputasi layanan pelanggan eee, yang baik gitu, dengan respon cepat juga, efisien, baik juga melalui cabang-cabang BRI yang ada gitu. Kemudian, di call center-nya juga maupun di media sosial lainnya. Jadi, memilih bank untuk menabung memang sangat subjektif bagi kita pengguna, Bank BRI sendiri. Jadi, alasan juga kenapa pilih Bank BRI karena, itu satu kebutuhan dengan individu sendiri sih, buat nasabah sendiri gitu. Ada yang hanya untuk menabung saja, ada yang untuk, apa ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi Bank BRI itu juga dikenal dengan bank yang sederhana dan tidak menyusahkan kita sebagai nasabah, itu aja sih. Oke Kak, terima kasih. Kami akan mempertanyakan lagi tentang apa resiko menabung atau menyimpan uang di dalam BRI Kak.
Oke, terima kasih Wina. Nah, jawabannya itu kalau dari kakak sendiri ya, resikonya itu yaitu bunga yang dikasih oleh bank itu kadang bisa berubah gitu ya. Jadi sesuai dengan kebijakan bank dan kondisi ekonomi yang ada. Nah, jadi ada kemungkinan suku bangsa gitu ya Kak. Apa bukan suku bunganya itu turun dan eh, apa ya? Kita mendapatkan pengembalian yang lebih rendah dari yang diharapkan gitu karena itu tadi karena kurang stabil gitu ya kan. Nah, uang yang disimpan di bank mungkin nggak akan tumbuh secepat laju inflasi gitu, nggak akan apa ya, nggak secepat yang kita duga gitu. Karena bisa berubah tadi kebijakan bank dan kondisi ekonomi kita gitu yang berarti daya beli dari uang yang disimpan itu bisa berkurang seiring waktu. Itu aja sih resikonya yang Kakak tahu ya, gitu. Oke, makasih ya Kak. Saya mau menanyakan, apa sih Kak yang terjadi jika kita tidak membayar bunga? Coba ulangi soalnya Valerisa, nggak kedengaran. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Hmm, apa sih Kak yang terjadi jika kita sebagai nasabah tidak membayar bunganya? Nah, jadi kita nggak bayar bunga itu berarti karena kita ada pinjaman gitu kan. Kalau kita menabung ya nggak ada bunganya gitu kan. Justru uang kita yang berbunga gitu. Kita nggak bayar bunga kecuali kita yang minjam, maka ada bunga gitu. Jadi kita bayarnya itu nambah karena kita kan melakukan peminjaman. Nah, adapun yang terjadi ketika kita nggak bayar bunga itu, yang pertama pastinya kita didenda atau ada biaya tambahan. Jadi itu ada kesepakatan sih antara kita nasabah dengan pengurus yang apa yang kerjasama yang kerja di bank gitu ya kan. Kemudian adanya penurunan skor kredit. Jadi keterlambatan pembayaran itu dapat mempengaruhi juga riwayat kredit kita. Jadi mengakibatkan juga penurunan skor kredit gitu. Kalau kalian nanti bisa mengerti itu ya. Jadi skor kredit yang rendah dapat mempersulit kita untuk mendapatkan pinjaman di masa depan nanti gitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah pemberitahuan dan adanya peringatan. Jadi bank akan mengirimkan peringatan atau pemberitahuan kepada kita tentang keterlambatan pembayaran. Apalagi kalau nggak sampai bayar itu adalah hal-hal yang sangat apa ya mempersulit kita nantinya gitu. Kemudian pencatatan dalam sistem informasi yang debitur. Jadi informasi tentang keterlambatan pembayaran ini mungkin kita akan dicatat dalam sistem informasi debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia, yang bisa diakses oleh bank dan lembaga keuangan yang lain. Jadi contoh kalau kita nggak bayar bunga di Bank BRI, nah itu akan tercatat nama kita. Jadi kalau kita mau pinjam di bank yang lain pun itu akan sulit gitu, karena udah istilahnya udah ada peringatan keras gitu karena kita nggak bayar bunga itu kan satu merugikan merugikan bank yang bersangkutan gitu. Oke. Jadi Kak, di sini kami juga punya pertanyaan. Perbedaan Bank RI dan bank lain menurut pendapat Kakak apa? Oke, perbedaannya itu adalah
Nah, BRI itu terkenal dengan fokusnya pada segmen usaha kecil yang Kakak bilang tadi kan, seperti UKM. Kemudian kredit mikro yang merupakan sebagian besar dari portofolio kreditnya. Jadi BRI juga berperan penting dalam pembiayaan sektor informasi dan pelaku usaha kecil yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dari bank-bank besar lainnya gitu kan. Ini kan Bank BRI ini kan termasuk bank yang sederhana tapi banyak yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian BRI juga memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia. Eh, BRI memiliki jaringan yang sangat luas, kemudian di daerah pedesaan juga bisa dijangkau, bahkan daerah-daerah terpencil pun bisa gitu. Jadi ini membuat BRI unik gitu ya, karena keberadaannya itu sangat membantu dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat di daerah yang kurang terlayani oleh perbankan itu sendiri. Kemudian juga BRI dari bank-bank lain, BRI menawarkan produk simpanan dengan berbagai keuntungan yang menarik. Contohnya hadiah langsung gitu kan, ada bunga yang kompetitif dan lain-lain, banyak hal lagi gitu. Nah, jadi mungkin berbeda dengan penawaran dari bank yang lainnya gitu. Kemudian Bank BRI juga sangat aktif dalam program inklusi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang belum eee, terbebankan itu, yang terbangkan gitu ya kan, masyarakat yang belum terbankkan atau underbank underbanked di Indonesia. Jadi sebagai bagian dari bank milik pemerintah, BRI juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Contohnya itu dalam pembiayaan sektor-sektor prioritas dan pengembangan daerah gitu. Jadi eee, hal-hal yang sederhana ini tapi bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia gitu. Itu yang membuat BRI berbeda dengan eee, bank yang lainnya. Contohnya kan kalau BCA itu kan sulit ya kita temukan di daerah-daerah gitu. Tapi kalau BRI itu sangat ramah dengan masyarakat gitu, Bank BRI gitu. Oke Kak, sekarang kan kira-kira anak sekolahan kayak kami ini bisa nggak punya ATM BRI gitu? Oh, sangat bisa karena kalau kita lihat juga ya dari sekarang itu banyak anak-anak sekolah apalagi seperti kalian anak remaja eh memang sih belum bisa atas nama kalian gitu karena kan dia punya batasan usia ya yang bisa memiliki ATM sendiri. Kalau kita bisa punya ATM tersendiri itu kan satu bagian tanggung jawab penuh dalam keuangan. Nah, di usia-usia kalian kan belum bisa gitu ya kan, masih sering dikasih ya dipercayakan oleh orang tua kayak uang jajan secukupnya gitu. Tapi kalau beberapa anak sudah memiliki ATM justru BRI sangat ramah buat anak-anak remaja gitu ya. Maksudnya ramah itu kayak dengan kalian nyimpan berapa aja bisa, kalian mau tarik berapa aja bisa gitu. Nggak ada nominal yang tinggi. Jadi kalian bisa bebas mengakses uang tergantung kalian punya uang berapa dalam ATM gitu. Nah, dan dalam di usia-usia remaja ini seharusnya harus berlatih ya gitu punya ATM BRI, dimulai dari ATM BRI, nanti kalau udah bekerja mungkin bisa naik ke ATM BCA, kemudian naik lagi, begitu seterusnya. Jadi BRI ini bisa untuk kalangan muda, remaja muda, ataupun orang tua gitu. Ada lagi? Kak, terima kasih ya Kak atas informasinya. Jadi kami udah paham tentang apa itu Bank BRI. Jadi cuma itu yang bisa kami pertanyakan Kak. Terima kasih juga atas informasi dan informasi yang udah Kakak jelaskan kepada kami. Jadi kami lebih paham tentang Bank BRI-nya.
Terima kasih juga ya Kak atas waktunya, karena mungkin sudah menyita waktu Kakak yang sekarang ini. Ya, mungkin dari penjelasan Kakak tadi ada sedikit bahasa-bahasa yang kalian belum mengerti gitu ya. Tapi ya nanti boleh dicari di Google apa arti-arti kata yang kalian nggak mengerti gitu. Semangat semuanya, Tuhan Oke berkati. Kak, terima Oke kasih Kak, Kak. makasih ya Terima Kak. kasih Kak. Kak, putuskan. Ya, di screen Saya wassalamualaikum bro.